Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusumo, dosen tetap Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Krishna Dwipayana. Mata kuliah Dasar Telekomunikasi dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan aplikasi dalam telekomunikasi. Mata kuliah Dasar Telekomunikasi mengajak mahasiswa untuk mempelajari dan memahami berbagai prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem telekomunikasi modern. Dari teori gelombang, pemodulasi, hingga jaringan dan protokol komunikasi. Kemampuan yang diharapkan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam sistem telekomunikasi, merancang sederhana sistem pemodulasi, serta memahami standar dan protokol yang berlaku dalam industri telekomunikasi. Materi pembelajaran. Materi akan meliputi pengantar telekomunikasi, dasar teori sinyal dan sistem, teknik modulasi analog dan digital, dasar-dasar jaringan telekomunikasi, serta pengantar ke teknologi broadband dan mobile. Sistem pembelajaran. Kuliah ini akan dilaksanakan dalam mode hybrid. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online. Pembelajaran tatap muka akan digunakan untuk mendiskusikan konsep-konsep penting dan pemecahan masalah, sedangkan sesi online akan memanfaatkan platform e-learning untuk menyediakan materi tambahan dan kuis. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kuliah ini akan menggunakan kombinasi dari ceramah, diskusi, studi kasus, dan praktek laboratorium. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan teori dan praktek secara efektif, memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan konsep dalam skenario nyata. Interaksi dosen dan mahasiswa. Saya akan aktif berinteraksi dengan mahasiswa baik dalam sesi kelas maupun melalui forum online. Diskusi dan pertanyaan sangat dianjurkan untuk memperdalam pemahaman materi. Sesi konsultasi pribadi juga tersedia untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Sistem penilaian. Penilaian mata kuliah Dasar Telekomunikasi terdiri dari tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kriteria penilaian akan berfokus pada pemahaman konsep, kemampuan analisis, dan aplikasi praktis. Indikator penilaian akan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, yang memastikan bahwa evaluasi berlangsung transparan dan adil. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori dasar telekomunikasi, tetapi juga dapat menerapkannya dalam dunia nyata. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat dan belajar dan berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih buat kehadiran teman-teman pada perkuliahan pertama mata kuliah dasar telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusumo. Saya dosen pengampu mata kuliah dasar telekomunikasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan demokrasi. Berdoa semuanya. Doa selesai. Tujuan dari mata kuliah dasar telekomunikasi adalah mengenal tentang dasar-dasar telekomunikasi, terutama yang sedang berkembang saat ini, yaitu teknologi seluler, khususnya di jenis 5G. Mudah-mudahan ini menjadi satu mata kuliah yang menarik, dan untuk mulai semester ini saya mengadakan pembelajaran itu di lab, langsung di lab, tidak di kelas, karena sesuai harapan saya dengan adanya pembelajaran di lab, jika ada hal-hal yang butuh dipraktekkan akan kita langsung praktekkan di lab. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai semester ini saya melakukan pembelajaran sistem Merdeka Kuliah, jadi MBKM. Maksudnya, jadi dulu itu biasanya dosen atau guru itu sebagai center of the class. Nah, dan adanya perkuliahan kuliah merdeka itu sekarang dibalik. Jadi center of the class itu adalah siswa atau mahasiswa. Jadi dosen itu sebagai pemberi teori dan mendampingi mahasiswa dalam melakukan menjalani mata kuliah yang diambil. Terus berikutnya adalah selain itu saya terangkan dulu untuk semester ini kehadiran itu 10%, untuk tugas itu 20%, UTS itu 30%, dan UAS itu 40%. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada ya? Lanjut ya? Aman ya? Ya, kita lanjut ke materi. Mulai materi yang pertama itu pengenalan jaringan telekomunikasi. Jadi di sini kita akan mempelajari sejarah telekomunikasi dari mulai dulu, sekarang, dan masa depan. Saya coba terangkan dulu dari mulai sejarah telekomunikasi. Yang pertama itu dulu itu masih menggunakan namanya, bahasa mungkin tam-tam kali, tam-tam kayak seperti kayak ada yang tahu kayak seperti dendam kali bahasanya. Berikutnya itu dengan fire itu maksudnya kita membuat satu apa bahasa teman-teman, mungkin atau jerami atau mungkin apa yang dibakar untuk membuat simbol. Kalau contohnya begini, smoke. Petasan Pak, Apa? Petasan kayaknya belum, ini masih di fire. Mungkin kalau saya gambarin kayak mungkin kayak tumpukan jerami atau tumpukan apa dibuat api, itu menjadi apa namanya simbol. Mungkin kayak pakai apa, biasanya kalau pakai karung atau pakai apa tuh untuk membuat simbol-simbol. Gambaran begitu. Berikutnya pengembangannya adalah hidro optical telegraph, dan kemudian mechanical optical telegraph. Jadi ini sudah mulai menggunakan simbol-simbol yang mendelegasikan satu huruf atau abjad. Nah, ini contoh dari perkembangan selanjutnya adalah telegraph. Jadi ini nanti ada user, ada manusia yang memposisikan di sini menjalankan telegraph. Berikutnya mana nggak mungkin kasar berarti kan? Atau sebaliknya nggak mungkin juga. Penerimanya ada, pilihannya ada, yang sebenarnya nggak mungkin juga. Jadi harus ada tiga, minimal ada 3 komponen dalam
sistem komunikasi, ada sumber, ada media, ada penerima. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Aman ya? Aman. Berikutnya ini adalah diagram blok sistem komunikasi. Jadi yang seperti slide sebelumnya itu, informasi itu adalah asal sumbernya. Mau dikirimkan melalui saluran atau kanal, maksudnya saluran itu media. Tadi yang mungkin menggunakan telepon, lalu mungkin telegram, terus ada penerima, kemudian ada informasi. Nah ini maksudnya ada noise ini adalah gangguan. Jadi gangguan itu misalnya kondisi kita dalam ruangan, kita mengirimkan informasi, pesan, mungkin kondisi ruangan yang kita pakai itu ketebalan dinding, atau mungkin ada faktor lain, atau mungkin ada banyak kayak di lab ini mungkin banyak arus-arus yang nggak terlihat, itu bisa mempengaruhi dari pengiriman sekali noise itu berpengaruh. Nah, berikutnya adalah macam-macam kanal. Jadi macam-macam kanal yang ada di sini, saluran yang digunakan. Yang pertama itu ada kabel tembaga. Itu kabel tembaga itu yang biasa kita lihat kalau kita menggunakan kabel seperti yang kabel dulu lah seperti gini. Itu dalamnya itu berisi tembaga koaksial. Ada yang serat optik atau fiber optik. Nah itu bentuknya kaca. Nah ini bedanya itu mungkin secara penyaluran informasi itu untuk kabel tembaga mungkin akan banyak noise atau gangguan karena berdasarkan dari material yang ada. Jadi misalnya mungkin apa putus di dalam, atau mungkin dari bahan tembaga sendiri, atau mungkin ada gesekan antara tembaga dengan pembungkusnya. Berikutnya adalah kalau serat optik ini mungkin akan lebih baik karena dia berbentuk kaca, jadi lebih jalur itu lebih lancar gitu loh dibandingkan dengan kabel koaksial atau tembaga. Berikutnya itu adalah non fisik udara, jadi lebih wireless. Kalau ini wire, kalau itu wireless. Yang pertama itu menggunakan satelit. Jadi transmisinya itu langsung dari satelit yang dikirimkan dari bumi menuju titik tertentu di luar bumi, itu sebagai transmitter. Jadi sebagai pengirim sinyal. Jadi misalnya saluran TV atau mungkin kita menggunakan telepon selular, itu harus menggunakan satelit. Jadi antara misalnya saya di lab ini mengirimkan pesan ke orang tua saya yang ada di luar kota gitu ya, salah satu medianya itu atau kanal itu menggunakan satelit. Dan bentuknya adalah wireless, makanya disebut kanal non fisik. Jadi tidak ada berbentuk fisik, jadi lebih ke udara. Berikutnya adalah gelombang mikro atau LOS. Dan itu biasanya penggunaan itu ada di penggunaan telepon selular. Jadi kita butuh satu media seperti antena BTS atau base transceiver system atau BTS yang mungkin kalian pernah lihat di jalan-jalan tuh kayak ada model kayak sutet gitu. Nah itu kan ada banyak antena-antenanya. Itu adalah termasuk gelombang mikro. Jadi gelombang yang dikirimkan itu tidak melalui satelit lagi, jadi langsung dari BTS ke BTS, atau misalnya dari antena ke antena. Misalnya contoh ini ada komunikasi HP menggunakan, misalnya kita menggunakan selular, tergantung berapa banyak kekuatan sekali itu tergantung berapa banyak BTS yang ada dalam satu provider. Itu juga untuk pengiriman sinyal untuk radio, khususnya ini radio FM dari stasiun radio ke penerima radio di rumah. Dan ini ya risikonya antara fisik dengan non fisik pasti ada, karena untuk yang fisik tadi selain disebutkan misalnya kondisinya karena material dari bahannya atau putus di dalam
atau mungkin serat optik yang mungkin pecah atau retak itu berpengaruh kepada pengiriman informasi. Itu juga untuk non fisik. Kalau non fisik itu ya lebih ke alam. Jadi misalnya kondisi misalnya mendung atau mungkin cuaca banyak angin itu berpengaruh. Jadi mendung pun berpengaruh. Kondisi cerah pun kadang-kadang ada pengaruhnya, atau mungkin dari tingkat polusi itu ada pengaruh dalam pengiriman sinyal. Berikutnya adalah ini macam-macam komunikasi. Jadi seperti yang awal-awal tadi slide dijelaskan itu yang asap, yang zaman dulu nih pakai asap. Jadi kalau kalian pernah lihat di film-film suku Indian, dia suka ngirimin tanda tuh dari gunung ke atas gunung itu kan suka kebakar. Kayak itu terus pakai dimainkan pakai kayak untuk karung atau apa gitu, atau kain gitu, atau mungkin yang udah di daerah pedesaan menggunakan kentongan, itu namanya akoptika. Jadi akustik dan optik. Jadi akustik itu lebih ke media alat ukur mungkin atau yang lainnya dan seterusnya. Berikutnya adalah grafika. Jadi komunikasi itu juga bisa bersifat lebih ke cetak. Jadi kalau misalnya kalian lihat brosur atau flyers itu juga bagian dari komunikasi. Jadi how to communicate, karena tadi kan konsepnya kan telekomunikasi itu adalah kita mengkomunikasikan atau share ilmu atau informasi itu secara jauh gitu. Tele itu kan jauh. Jadi tidak berdekatan misalnya dua arah aja berdekat, tapi mungkin kita berkirim surat atau mengirimkan email itu juga bagian dari komunikasi. Dan untuk grafika itu ada contohnya brosur dan majalah. Untuk elektronika contohnya mungkin akan sudah lebih tahu radio, televisi, dan telepon ini yang berhubungan dengan listrik. Jadi penggunanya itu listrik. Jadi radio mungkin tanpa baterai atau tanpa aliran listrik tidak akan nyala, dan televisi telepon juga tinggi. Berikutnya adalah macam informasi. Ini kita bagi jadi beberapa. Pertama itu adalah suara, percakapan atau voice. Kalau voice itu voice seperti saya sekarang bicara ini adalah menempati frekuensi di 300 sampai 3400 Hz. Berikutnya adalah musik. Jadi ini maksudnya 300 sampai 3400 Hz itu adalah gelombang yang dikirimkan antara saya dengan kalian. Itu di range ini. Kalau musik analog itu frekuensinya antara 50 Hz sampai 15.000. Jadi lebih panjang, gelombangnya lebih panjang. Kalau gambar diam, foto itu tergantung dari frekuensi yang digunakan. Jadi misalnya saya mengirim pesan ke kalian melalui handphone, itu seberapa cepat sinyal yang ada dalam handphone saya dari kalian itu berpengaruh. Dan berapa besar gambar yang dikirimkan. Berikutnya adalah gambar bergerak. Gambar bergerak itu ya video mungkin, atau mungkin kita berbentuk podcast mungkin, streaming, atau mungkin kita upload video dan sebagainya. Itu antara 0 sampai 4 mega. Berikutnya adalah data digital. Data digital ini adalah bentuk teks, suara, gambar, dan data lainnya. Ini definisi telekomunikasi menurut ITU, satu organisasi tentang telecommunication. Artinya adalah telecommunication means any transmission, emission, and reception of sign to signal, writing, image, and sound. Jadi artinya telekomunikasi itu berarti adalah beberapa transmisi, mungkin emisi atau penerimaan sinyal, tanda atau sinyal, tulisan, gambar, suara, atau
atau lainnya melalui alam menggunakan kabel, radio atau optical atau lainnya, atau menggunakan sistem elektromagnetik, jadi gelombang elektromagnetik. Secara harafiahnya, secara umumnya itu definisi telekomunikasi adalah ini. Jadi kita mengirimkan yang berbentuk tanda atau sinyal melalui alam, itu bentuknya ada tadi kabel, wire atau wireless. Wireless itu ya radio, optical atau sistem elektromagnetik lainnya. Nah, ini definisi menurut Undang-Undang 36 tahun 99 di Indonesia. Jadi definisi telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, gambar dan sebagainya atau sistem elektronik lainnya. Ini sama aja. Ini adalah translate dari yang ini. Jadi si undang-undang ini mengutip dari definisi IT tadi. Nah, ini berikutnya adalah pengertian secara apa ya bahasanya, kalau saya bilang untuk quotes-nya adalah telecommunication will touch everybody. Jadi maksudnya karena kita emang dilahirkan makhluk sosial, ini harus berkomunikasi, harus saling berinteraksi, ya inilah artinya telekomunikasi secara umum. Nah, berikutnya untuk telekomunikasi itu biar tidak liar, bahasanya tidak sembarangan, karena misalnya kondisi kita mungkin kalau kalian pernah naik pesawat gitu ya, kan itu kan ada kontrol komunikasi dalam pesawat, kenapa kita harus matikan handphone atau apa, karena makanya butuh telekomunikasi ini dikuasai oleh negara dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Jadi maksudnya itu negara itu harus mengeluarkan undang-undang yang mencakup yang berhubungan dengan telekomunikasi, makanya ada Kementerian Kominfo. Itu yang tugasnya itu adalah menjadi regulasi atau menjadi regulator untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan telekomunikasi. Nah, pembinaan telekomunikasi ini untuk mensosialisasikan apa yang sudah dijadikan undang-undang. Jadi misalnya untuk radio FM itu range-nya dari sekian sampai sekian megahertz, kalau FM sekian sampai sekian. Lalu sekarang kan yang untuk televisi kan sudah ada televisi digital, nah itu udah ada plotnya, itu udah ada plotnya. Jadi antara TV satu dengan TV lain, stasiun TV lain itu nggak boleh sama. Makanya butuh pembinaan dari pemerintah. Nah, ini adalah penyelenggaraan telekomunikasi. Yang pertama itu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Jadi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menyediakan jaringannya. Jadi misalnya di sini kita ngomong pemerintah dari Kominfo-nya, mereka yang menyediakan regulasinya, mereka yang menyediakan aturan-aturannya, sebagai penyelenggara yang mengontrol jaringan telekomunikasi. Berikutnya adalah penyelenggaraannya. Penyelenggaraannya itu maksudnya adalah orang ketiga yang atau pihak swasta atau pihak BUMN untuk pengelolaan jasa telekomunikasinya. Dan selanjutnya adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Telekomunikasi khusus ini biasanya dipakai dalam militer biasanya. Intelijen, dan itu emang itu sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya nggak semua bisa dibeli umum, makanya ada beberapa frekuensi itu emang ditutup gitu loh. Jadi nggak semua dibuka. Itu khusus untuk penggunaan intelijen tadi. Nah, ini adalah jasa telekomunikasi. Jadi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi menggunakan jaringan. Jadi ada mulai dari ada BUMN, itu contohnya mungkin kayak Telkomsel, Indosat, terus ada BUMD itu lebih ke daerahnya. Jadi pengelolaan telekomunikasi di daerah. Jadi misalnya ada provider satu operator selular pengen mendirikan satu BTS di suatu daerah. Nah itu penyelenggaraannya adalah si pemerintah daerah tersebut. Makanya nanti ada sewanya, ada mungkin ada regulasi retribusi yang lainnya. Itu yang penyelenggara adalah BUMD.
Berikutnya adalah badan usaha koperasi. Nah ini badan usaha swasta. Nah ini adalah yang tadi, misalnya provider swasta untuk penyelenggaraan operator seluler. Berikutnya ada koperasi. Nah ini contoh untuk tadi yang tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Jadi persorangan tuh bisa. Jadi persorangan itu mungkin kalau kalian pernah lihat kayak itu loh, radio CB yang HT yang pakai antena, yang apa sih, talkie atau yang kayak di film dulu, kalau kalian main itu film Dono tuh yang apa sih, yang antara CB jam dulu itu loh, itu perorangan. Kalau instansi pemerintah itu ya tadi mungkin nanti penggunaannya untuk KPK, mungkin untuk penyadapan, itu bagian dari telekomunikasi khusus. Berikutnya adalah dinas khusus. Dinas khusus ini yang maksud tadi badan-badan yang memang peruntukannya buat untuk tadi seperti Mas Alizan bilang tentang intelijen. Nah, berikutnya ada badan hukum nih. Jadi tadi yang saya bilang mungkin kejaksaan mungkin mau pakai atau mungkin kepolisian. Ini ada penyelenggara telekomunikasi khusus dan mereka punya frekuensi tersendiri untuk frekuensinya. Nah, ini berikutnya adalah prioritas telekomunikasi. Jadi ada prioritas-prioritas yang menjadi urutan dalam penggunaan telekomunikasi. Pertama itu keamanan negara. Itu penting karena jika dalam kondisi negara telekomunikasi dibajak, itu udah selesai kondisinya kayak waktu kita oleh film B13PKI, kenapa yang dibaca duluan kan RRI? Karena kunci pada saat RRI itu dibajak kan, si pembajak ini kan bisa sesuka hati untuk mempropaganda apa yang mau mereka sampaikan, yang menggunakan tadi telekomunikasi tadi itu. Makanya keamanan negara itu paling utama dalam prioritas telekomunikasi. Kedua adalah keselamatan jiwa manusia dan harta benda. Maksudnya kalau kita menggunakan mobile banking atau segala macam itu kan juga termasuk prioritas kan, nggak mungkin data bocor atau mungkin dicapil segala macam. Nah, berikutnya itu bencana alam. Jadi misalnya kondisi-kondisi bencana alam itu darurat bencana itu kita harus butuh telekomunikasi yang bagus. Makanya tadi mungkin digunakan satelit gitu. Jadi mungkin karena kondisi alam tidak mendukung, kita menggunakan satelit. Terus berikutnya ada mara bahaya dan terakhir wabah penyakit. Jadi kondisi kayak wabah penyakit kayak kemarin kita mengalami pandemi COVID kan, yang diutamakan kan telekomunikasi. Jadi kita mungkin menghubungi pihak rumah sakit atau menghubungi tetangga, itu kan ada telekomunikasi ada. Mungkin itu dari saya pertemuan pertama. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Jelas. Ngantuk mungkin? Ya. Ya, mungkin itu dari saya. Cuma untuk yang pertama saya mau kasih tugas kelompok buat kalian. Jadi kalian nanti coba bikin buat dalam satu kelompok itu 2 orang. Satu kelompok itu 2 orang dan membuat satu makalah yang berhubungan dengan dasar komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah hadir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.